Halo guys, sekarang kita akan bahas lagi tentang sales order atau pesanan penjualan. Sales order form adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pesanan yang diterima dari customer. Pesanan tersebut biasa dalam bentuk purchase order. Adapun beberapa kemungkinan yang dapat terjadi saat melakukan pesanan penjualan. Yang pertama, pesanan dengan mata uang base currency atau rupiah atau mata uang asing. Pesanan ini akan otomatis mengikuti pengaturan dari mata uang customer pelanggan yang diatur pada bagian di file currency. Yang kedua, pesanan yang disertai dengan penerimaan uang muka. Pada transaksi ini, pencatatan uang muka dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama melalui form sales invoice atau faktur penjualan untuk menerbitkan uang muka, lalu dilanjutkan dengan sales receipt atau penerimaan pelanggan pada saat penerimaan uangnya. Yang ketiga, pembatalan pesanan penjualan atau close. Suatu pesanan penjualan yang sudah dibuat tetapi dibatalkan karena suatu hal seperti kurangnya stok atau hal lain, maka pesanan yang sudah dibuat harus di-close agar status dari SO tersebut tidak outstanding dan juga supaya jumlah barang yang dipesan tidak masuk ke dalam reminder item on sales. Nah, berikut tampilan dari formulir sales order. Adapun dari keterangan tombol-tombol dan kolom-kolom serta detail tabel saya tampilkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya informasi lainnya pada formulir sales order. Yang pertama, description, file untuk mengisi keterangan atas pesanan. Yang kedua, subtotal, otomatis terisi dengan jumlah dari kolom amount yang ada di bagian kecil. Yang ketiga, close, option box ini berfungsi untuk membatalkan pesanan yang sudah dibuat. Yang keempat, diskon, file ini untuk menampung diskon dari subtotal, dapat diisi dalam presentasi ataupun dalam jumlah amount. Yang kelima, sales tax, informasi pajak ini akan muncul di bawah diskon apabila pada pesanan penjualan ini dikenakan pajak. Yang keenam, estimate freight, file ini mengisi estimasi dari biaya angkut yang akan dibebankan pada customer. Yang ketujuh, total order, menghitung secara otomatis dari subtotal dikurangi diskon ditambah dengan pajak dan estimasi freight. Selanjutnya, cara membuat formulir sales order. Anda dapat mencatat aktivitas penerimaan pesan pelanggan pada formulir sales order dengan mengikuti petunjuknya. Yang pertama, buka formulir sales order yang baru dengan cara klik menu utama, kemudian sales order. Yang kedua, isi formulir sales order berdasarkan gambar sebagai berikut. Nah, yang ketiga, setelah penginputan formulir selesai order, klik tombol save and close untuk menyimpan penginputan transaksi yang sudah Anda lakukan sekaligus untuk menutup formulir sales order. Selanjutnya, daftar pesanan penjualan atau sales order. Semua formulir sales order yang sudah Anda buat dalam bentuk database akurat akan disimpan atau diserap dalam suatu tabel yang disebut dengan daftar pesanan penjualan atau list of sales order. Adapun tampilannya sebagai berikut. Untuk penjelasan dari gambar tersebut akan saya tampilkan. Nah, selanjutnya cara menghapus atau mengubah formulir sales order. Formulir sales order yang Anda buat bisa disimpan dan dapat Anda hapus atau ubah pada daftar formulir sales order dengan mengikuti petunjuknya. Adapun petunjuknya saya akan tampilkan pada gambar.
Untuk sales Nah, untuk sales order atau pesanan penjualan mungkin cukup di sini. Oke guys, bye.